Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wansur liwa anahdatil watani fil alamin amin amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita dianugerahi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam ibadah, terutama sekali di bulan suci Ramadan. Kedua kalinya selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau sudah membawa kita kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti beliau dapat memberikan syafaat kepada kita sekalian. Hadirin kaum muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Pantaslah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengabulkan doa dan permohonan kita selama ini sejak tahun yang lalu. Sejak bulan Ramadan yang lalu, kita berdoa, berharap, bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nyampe pada bulan Ramadan yang sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kita ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah memasuki bulan Rajab kemarin, 3 bulan yang lalu, kita banyak berdoa. Allahumma barik lana Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab ini. Berikanlah kami keberkahan di bulan Sa'ban ini, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan ya Allah. Alhamdulillah, doa kita ternyata ijabah. Ada kawan kita baru nyampe 1 bulan meninggal dunia. Ada saudara kita baru 1 minggu meninggal dunia, tidak nyampe kepada bulan suci Ramadan. Ada yang beberapa waktu tidak bisa memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, doa kita hadirin sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malah pernah berdoa, semoga kita panjang umur. Alhamdulillah, umur kita nyampe pada tahun ini. Kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah. Kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi menarik. Waktu ijabah untuk melaksanakan dan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Haliknya, sehingga apa yang menjadi harapannya dapat diperoleh, dapat dicapai. Oleh karenanya, setiap saat, setiap waktu, setiap kita sekalian selalu butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keadaan kita kacau, keadaan pikiran kita galau, keadaan batin kita susah, di saat itulah kadang-kadang kita mencari Allah, bermohon, meminta dimudahkan segala urusan kita. Makanya satu di antara sekian waktu yang ijabah untuk melaksanakan doa adalah pertama, ketika kita lagi susah. Kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman dan seagama yang berbahagia. Kondisi susah pasti semua kita pernah merasakan. Semua kita sudah mengalami. Saat-saat itulah doa diterima dan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita sudah susah wahai saudaraku, ketika kita galau, ketika kita panik dengan corona, mari kita banyak berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah terijabah, diterima, didengar doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada teman kita sakit,
Ada teman kita susah, ada teman kita, saudara kita galau, mari kita hampiri dia. Sebab apa? Saat itu doanya sedang terijabah. Orang yang sedang galau ataupun susah. Orang susah sangat terijabah doanya. Wahai saudara-saudaraku sekalian. Kemudian yang kedua, doa waktu yang terijabah adalah yang kedua, tengah malam, sulusul lail, sepertiga malam. Sepertiga malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbana tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqi sulusul lailul akhir. Yaqulu may yad'uni fastajiblah, may yas'alni fa'atihi, wa may yastaghfirli faghfirlah." Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di langit bumi ini dalam sepertiga malam. Sepertiga malam artinya kira-kira jam 3, jam 4 sampai menghampiri penghujung, hampir menghampiri waktu subuh. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di langit bumi. Allah berfirman, siapa saja may yad'uni fastajiblah. Siapa saja yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. May yas'alni fa'atihi. Siapa saja meminta sesuatu kepadaku, apa yang dia inginkan, apa yang dia hajatkan, fa'atihi, aku akan berikan. May yastaghfirli faghfirlah. Siapa saja yang minta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Kaum muslimin, so'imin, so'imat rahimakumullah. Yang ketiga, antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah, di situ diperkirakan waktu yang mustajab, waktu yang terijabah untuk melantunkan permohonan kita, untuk berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang kita hajatkan, apa saja yang kita inginkan. Kita melihat antara azan dan iqamah, oleh para ulama kita menganjurkan, di situ kita banyak beramal-amal, beristighfar, seperti lapas Astaghfirullah Rabbal Baraya, dan seterusnya dan seterusnya. Malah kalau kita di Suralaga, banyak kita lapaskan kalimat pujian. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Itu lapas kita. Ini para ulama menganjurkan kita untuk melantunkan kalimat-kalimat lafzul jalallah dan doa. Agar apa? Yang kita maksudkan adalah supaya doa kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara azan dan iqamah, waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, antara saat sujud dalam sholat. Kaum muslimin, so'imin, so'imat rahimakumullah. Saat sujud adalah saat yang paling mustajab. Para ulama kita, para wali-wali kita, ketika sujud, beliau kadang-kadang lama sekali, Masya Allah. Tetapi kalau kita sujud, bentar-bentar gitu saja sujudnya kita. Kenapa? Kita belum tahu sujud itu adalah tempat waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Hadirin kaum muslimin, so'imin, so'imat, rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu may yakunul abdi min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiruh." Artinya apa? Seorang hamba berada yang paling dekat dengan Tuhannya ketika sujud. Oleh karenanya, sujud adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Kemudian yang kelima, hari Jumat. Hari Jumat, sejak pagi sampai terbenam matahari, malah malam Jumatnya diperkirakan waktu-waktu yang paling mustajab. Nabi bersabda, Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Salat hari Jumat adalah raja daripada hari-hari. Kemudian yang keenam, azan, ketika azan berkumandang.
ketika kita semua mendengar suara azan, mendengar lantunan ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat takbir, di situ kita dianjurkan untuk memberikan jawaban juga. Jangan kita lalaikan begitu saja. Di situ waktu yang paling mustajab untuk bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ketika hujan turun. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di sini ketika hujan turun, diperkirakan disitulah waktu yang paling ijabah. Tapi kita kadang-kadang lalai, kita tidak tahu, malah disitulah ngantuk kita datang, malah kita tidur. Kita tinggalkan waktu yang istimewa, waktu yang terijabah untuk berdoa, malah kita tidur. Oleh karenanya, nanti kalau ada turun hujan, mari kita sempatkan diri untuk ambil air wudhu, sholat, dan langsung berdoa. Bila perlu wirid, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa yang menjadi harapan kita hidup ke depan menjadi kenyataan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ke-8, hari Arafah. Hari Arafah adalah hari di mana kaum muslimin muslimat seluruh dunia melaksanakan wukuf di Arafah. Kita malah pada hari itu dianjurkan untuk berpuasa. Sebab apa? Hari itulah hari-hari di mana doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan hari-hari yang akan datang, tiba waktunya Yaumul Arafah, mari kita manfaatkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya harapan-harapan kita selama ini dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Itulah serangkaian waktu yang harus kita ikuti untuk melaksanakan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa dan apapun bentuk permohonan kita dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mari kita bermohon, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak kita menjadi anak yang bermanfaat. Zuriat kita menjadi zuriat yang membawa manfaat kepada semua masyarakat, semua bangsa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan sekali lagi virus-virus yang selama ini kita takutkan, kita hindari, malah jabat tangan kita takut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang seperti apa yang kita lantunkan tadi. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.